Selamat pagi dan shalom. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Ponco di dalam perenungan firman Tuhan di hari Senin ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman-Nya. Bapa, kami sangat-sangat bersyukur karena tiap-tiap hari kami dipelihara Tuhan. Sebelum kami menjalani aktivitas hidup kami ingin berrelasi dengan-Mu di dalam pembacaan firman dan dalam doa. Berkatilah kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 18 ayat 33 mengatakan, "Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Bapak Ibu Saudara, belas kasihan adalah karunia yang kita terima dari Tuhan. Tanpa belas kasihannya, kita semua sudah seharusnya menghadapi hukuman dosa kita. Tuhan dengan belas kasihannya yang besar tidak membiarkan kita menanggung hukuman dosa kita sendiri. Sebaliknya dia mengambil hukuman itu kepada dirinya sendiri melalui Yesus Kristus. Nah, Tuhan memerintahkan kita untuk meneruskan belas kasihan yang sama kepada sesama. Jika kita menyadari betapa besar belas kasihan yang kita terima dari Tuhan, bagaimana mungkin kita menolak memberikan belas kasihan kepada orang lain? Nah, apakah ada kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap kita yang sebanding dosa dengan dosa kita kepada Tuhan? Jujur, kadang-kadang kita kesulitan untuk mengampuni orang lain. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami pergumulan ini. Tetapi ini terjadi mungkin karena kita lupa betapa besar belas kasihan Tuhan kepada kita. Ketika kita fokus kepada ketidakadilan yang kita alami dari orang lain, kita melupakan belas kasihan luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena itu jika kita hari-hari ini merasa sulit untuk mengampuni orang lain, marilah kita merenungkan kembali belas kasihan Tuhan yang mencegah kita dari mengalami murka-Nya. Alkitab menggambarkan Tuhan sebagai penuh belas kasihan, pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Itu bisa kita temukan di Nehemia 9 ayat 17. Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama merenungkan belas kasihan Tuhan yang besar kepada kita. Dan marilah kita meneruskan belas kasihan ini kepada sesama. Tidak hanya karena perintahnya, tetapi juga sebagai ucapan syukur kita atas belas kasihannya kepada kita. Dengan demikian kita akan menjadi teladan kasih dan belas kasihan bagi dunia di sekitar kita. Dan kita akan memuliakan nama Tuhan kita yang penuh belas kasihan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sebagai penerima belas kasihan Tuhan. Seharusnya kami dihukum oleh karena pelanggaran dan dosa kami. Tetapi karena kasih Tuhan dan belas kasihan-Mu kami diangkatnya sebagai anak-anak. Kami menjadi orang-orang yang menerima begitu banyak kebaikan Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami ingin mengingatnya sehingga itu akan mendorong kami dengan ucapan syukur untuk kami meneruskan belas kasihan ini kepada orang lain. Kalau kami bergumul dengan pengampunan terhadap mereka yang bersalah, biarlah kami boleh mengingat kembali belas kasihan-Mu. Karena kami sesungguhnya adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan Tuhan. Bila kami dimampukan untuk dengan bebas memberikan dan melepaskan pengampunan, memberikan belas kasihan kepada orang lain. Berkati kami, berkati jemaat-Mu hari ini Tuhan, agar hidup di dalam firman, berlimpah-limpah di dalam belas kasihan Tuhan. Terima kasih, jauhkanlah kami dari mara bahaya, dari sakit penyakit. Sebaliknya Tuhan berikan kepada kami hal yang baik dan indah, dan kami memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Dan ampunilah akan dosa kesalahan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.